Oke, saya mau record dulu. Tada. Oke guys, ini karena kita pakai Zoom free, jadi maksimal 40 menit. Jadi kalau di tengah jalan putus, kita bikin lagi Zoom-nya ya. Iya. Oh. kemarin itu 40 menit. Iya, batas tuh 40 menit. Tapi kemarin tuh hoki, waktu gue bikin episode 1 sama si Yudi, siapa lagi tuh? Yudi, Tio sama Alfa, itu sampai 1 jam itu dapat gift Natal lah dari Zoom-nya. Nah, kalau sekarang kan, kalau sekarang kita belum tentu dapat 1 jam lagi, jadi ya udah kena limit, nanti kita bikin lagi. Oke. Mari kita mulai. Di sini apa nih pengantarnya? Aku, gue, lo, saya, kamu. Bebas lah ya. Aku, kamu ya. Aku lagi. Ya. Oke, saya sebagai host karena berada di daerah Jabodetabek, jadi saya pakai gua dan lo. Yang mau ngikutin boleh, tidak apa-apa. Jadi sesuai domisili ya. Aceh gimana? Nah itu gak tahu. Oke, bebas. Oke. Mari kita buka. Gue pengen buka menggunakan gaya orang-orang radio. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1, close the door. Aduh, ngikutin. Sorry. Selamat malam dan selamat datang di nama radio kita, di Hard Rock FM Yogyakarta. Kembali lagi kepada acara kesayangan kita, podcast kesayangan kita, Bincang-Bincang Maya. Dan hari ini kita kedatangan 3 tamu yang istimewa. Lebay sekali. Ini 3 orang alumni teknik fisik. 1, 2, 3, 4. 5. Iya, 4 orang. Kok gue ngitung 3 ya? Oke. Ada 4 orang alumni teknik fisika. Semuanya berprofesi sebagai instrumen engineer. Jadi pada kesempatan kali ini, pada episode kali ini, podcast kita khusus untuk ngebahas instrumen engineer. Nah, kalau lu udah nonton episode pertama, gua biasanya perkenalkan diri dulu, tapi oke, di sini gua anggap lu udah nonton episode 1, jadi udah tahu gua tuh siapa, kerjaan gua apa, dan gua ngapain aja di kerjaan gua. Sekarang mari kita masuk ke inti pembicaraan, tapi sebelum itu mari perkenalkan diri masing-masing. Gua lempar ke salah satu dari kalian. Oke, siapa yang mau duluan? Bobby. Aku dulu lah. Oke, Bobby silakan. Halo teman-teman, perkenalkan saya Bobby Aulia, alumni dari Teknik Fisika UGM angkatan 2015. Asal dari Garut, umur udah 23 tahun. Sekarang kerja di Pertamina Gas. Ditempatkan di perbatasan Sumatera Utara dengan Aceh, sebagai supervisor distrik HSE. Oke, mungkin itu aja. Oke, thanks Bob. Next, siapa? Ayo. Aku deh. Oke, Za, silakan. Halo teman-teman semuanya, selamat malam buat Bima, Farhan, Dendot, Dendi, Bobby, dan juga Ipat, dan juga semua mungkin teman-teman dunia maya penonton channel atau kontennya Bima. Selamat malam. Perkenalkan, namaku Edza Finanda Fausta, biasa dipanggil Edza boleh, Eta boleh, di kerjaan juga dipanggil Eca juga boleh. Sama seperti Bobby, aku alumni Teknik Fisika UGM angkatan 2015, asal dari Purwokerto, umurnya OTW 23 tahun, dan sekarang bekerja di industri telekomunikasi di Tower Bersama Infrastruktur Group. Kasih. Salam kenal semuanya. Thanks. Lanjut. Siapa? Farhan, Dendot.
Yo, Wes Dendot dulu. Dan Oke. Selamat malam para penonton setia podcast Bima. Perkenalkan nama saya Dedi Yuniar Wijaya. Nama saya Dedi Yuniar Wijaya, alumni Teknik Fisika 2015. Asal saya dari Jogja. Nah, sekarang saya berprofesi sebagai instrumen engineer di PT Pupuk Kalimantan Timur. Oke, dan terakhir Farhan. Thank you, Dot. Oke, terima kasih buat Bima dan juga teman-teman yang lain. Perkenalkan, saya Farhan, saya alumni Teknik Fisika Angkatan 15. Sama kayak Dendot, saya juga dari Jogja. Sekarang alhamdulillah di Jogja juga. Untuk saat ini saya kerja di PT Trakon Industri, itu adalah salah satu kontraktor dan planning service di Jakarta. Oke, thanks Farhan. Tadi gue lupa. Jadi latar belakang dibentuk podcast ini atau video ini adalah banyak yang nanya di Instagram, DM ke gue, kayaknya sih anak-anak SMA sih ya. Banyak yang nanya bahwa teknik fisika itu sebenarnya kerjanya apa sih? Kerjanya ngapain? Soalnya ada yang bilang dia nggak didukung sama kakaknya karena takut kalau masuk teknik fisika malah nggak bisa kerja di mana-mana gitu, karena teknik fisika tuh kerjaannya agak nggak jelas gitu. Terus ada yang bilang juga kerjaan di teknik fisika itu nggak ada di job vacancy manapun, di perusahaan manapun gitu, tertera secara eksplisit. Jadi anak-anak atau calon mahasiswa, siswa SMA pada takut untuk masuk teknik fisika kayak gitu. Nah, gue di sini tujuannya berinisiatif untuk meluruskan itu semua, dan gue pengen ngasih tahu ini loh, alumni fisika kerjanya di sini. Jadi tetap masih ada peluang untuk mendapatkan pekerjaan walaupun kita sebagai lulusan teknik fisika kayak gitu. Nah, terkait itu kita masuk ke pertanyaan 1. Pertanyaan 1 adalah gimana pengalaman kalian ketika daftar kerja sebagai lulusan teknik fisika. Tapi sebelum itu kayaknya gue belum dengar ini deh. Coba jelasin secara singkat apa sih yang kalian kerjakan di tempat kalian masing-masing. Dimulai dari Edza deh. Singkat aja. Terus nanti baru jawab pertanyaan. Ya. Tadi seperti yang sudah aku sampaikan di perkenalan tadi, sekarang aku bekerja di industri telekomunikasi, tepatnya di perusahaan PT Tower Bersama Infrastruktur Group. Jadi ini B2B gitu ya, nama bisnisnya gitu, B2B. Kalau secara singkat, intinya adalah penyedia jasa telekomunikasi. Salah satu produknya itu tower telekomunikasi yang seperti teman-teman biasa lihat di jalan, yang bentuknya mungkin 11-12 mirip dengan tower sutet, tapi ini enggak. Ya gitu, biasanya warnanya merah putih. Kalau gitu kerjaanmu ngapain? Kalau pekerjaanku sekarang memegang operator XL khususnya di project planning dan monitoring. Jadi karena provider telekomunikasi kan ada banyak, ada XL, ada H3i, ada Telkomsel, Indosat dan lain-lain, dan itu aku sendiri sekarang diamanahi untuk sebagai menghandle account XL. Oke. Sekarang masuk ke pertanyaan tadi. Gimana pengalaman Edza pas daftar kerja sebagai lulusan teknik fisika? Oke, ini inginnya jawaban ideal atau cerita-cerita pengalaman aja, Bim? Pengalaman aja, based on experience. Oke, berdasarkan pengalaman ya. Iya. Ya, jadi namanya cerita singkat dulu tuh inginnya sih di teknik kimia, tapi mungkin belum rezekinya, ya alhamdulillah dapetnya di teknik fisika. Dari namanya sih mungkin 11-12 ya, tapi ternyata dari yang dipelajari itu bagaikan ya utara dan selatan gitulah. Terus mulai masuk masa-masa skripsi kan pasti kita udah sedikit nyicil, pengen lihat karir
job fair gitu kan, sambil cari-cari dulu. Biasanya tuh atau tanya-tanya ke alumnus biasanya pada kerjanya di mana. Nah, idealnya pasti kan kita pengennya sesuai dengan yang di passion atau yang diinginkan gitu kan. Misalnya di instrumen engineer, kita kan biasanya terkenal dengan instrumen engineer gitu, atau biasanya di bidang itu. Jadi dulu ya inginnya di Paragon. Jadi setelah lulus tuh aku udah coba tes Paragon mungkin ada 3 kali dari sebelum lulus sampai sebulan 2 bulan pertama. Tapi entah kenapa mungkin belum jodohnya, terus iseng-iseng nyoba di TBG ini, singkatannya Tower Bersama Group itu singkatannya TBG ya. Aku lihat posternya di IG, iseng-iseng daftar, ternyata lolos. Ya udah, jadinya aku coba aja walaupun masih nggak familiar gitu untuk jurusan teknik fisika. Dan waktu aku daftar pun itu terbuka untuk semua jurusan. Dan dari pengalaman yang aku rasain ya selama daftar kerja itu, yang aku temui secara eksplisit menyebutkan teknik fisika itu ya waktu zaman aku waktu masa aku cari kerja itu kan belum banyak yang buka, belum banyak perusahaan yang open recruitment gitu. Kayaknya sih cuman PLN ya yang secara eksplisit mencari. Nanti teman-teman yang lain bisa menjelaskan lebih detail di pengalamannya masing-masing gitu. Jadi ya kalau jujur sih ada waktu tunggu sekitar 1-2 bulan itu cukup desperate ya, mungkin karena sebelumnya kan hektik ngurusin skripsi, sibuk kan ya dari pagi malam sampai pagi lagi begadang, terus tiba-tiba nganggur. Setuju. Tiba-tiba nganggur kan pasti kita kayak shock gitu kan, ngapain nih gitu kan, bingung mati gaya gitu mau ngapain ya gitu sih yang kalau pengalaman aku cari kerja gitu. Oke. Ini mirip kayak Tio nih. Tio juga nganggur berapa bulan gitu, terus dia udah, kalau lu nonton di episode 1 dia bilang udah 300 kali apply, buset. Gila, perjuangannya the best. Oke, next sekarang ke sebelah kanan gua, Farhan. Iya, kaget Anda, makanya siap-siap bro, siap-siap. Sorry. Tapi kalau tugasku kalau di kantor sebenarnya sebagai instrumen engineer mulai dari nyiapin proposal buat tender. Jadi kita baca-baca bid dokumen namanya, itu buat tender, sampai proposalnya selesai, sampai eksekusi di lapangan. Itu sih intinya, dari proposal sampai eksekusi, bikin report akhir gitu. Oke, masuk ke pertanyaan itu tadi sama. Gimana pengalaman pas daftar kerja sebagai lulusan teknik fisika? Jujur karena saya lulusnya di akhir-akhir ya, mungkin paling akhir di antara yang lain. Masa sih? Kagak, saya terakhir. Hey. Oh iya, kita bareng, sorry. Oh bareng, ya yaudah. Ya, Februari. Jangan disebut, sorry. Udah kesebut ya. Lanjut. Padahal sudah barengan. Sorry. Dan waktu itu tuh tinggal dikit lah. Seperti dibilang tadi, kalau yang menyebutkan secara eksplisit instrumen engineer dikit banget. Ada pun cuma perusahaan kayak oil and gas gitu yang bisa nyebutin perlu teknik fisika. Dan alhamdulillah ini saya dapat kerjaan ini, udah dapat lowongan dari LinkedIn, di chat ada lowongan, daftar, keterima. Dan alhamdulillah udah saya malah kerja dulu sebelum wisuda. Jadi nggak ikut perpisahan bareng Bima waktu itu. Sorry Bim. Waduh, ini nih emang nih nyuri start Anda ya. Iya. Oke. Udah gitu aja. Oke, gue. Shock MC-nya. Siapa dong makanya? Kirain kepotong gara-gara gua, terus enggak. Yaudah lanjut gitu. Oh ternyata udah. Udah. Oke, next sekarang ke sebelah sini saya nih, Dendot. Silakan. Jadi kalau kerjaan sebagai instrumen engineer di sini mungkin aku agak berbeda dari Farhan ya. Kalau Farhan kan lebih ke arah project execution gitu kan. Kalau aku lebih ke project design. Jadi yang mempersiapkan desain untuk produksi di pabrik. Misal ada pemasangan komponen, perubahan komponen, atau
pembuatan baru gitu kan. Nah itu aku yang menyiapkan desain-desain terkait instrumentasinya tersebut tuh. Nah terus nanti setelah desainnya jadi, baru nanti masuk ke proses kayak pengadaan, proses tender. Dah kerjaanku itu nggak berhenti di bidang engineering aja, sampai ke bidang proses tender itu juga masih ikut di situ gitu loh. Jadi nggak cuma keteknikan, juga bikin kayak apa ya namanya, rencana anggaran gitulah. Jadi ketika kita membuat desain tender gitu, nggak presentasi sih. Jadi pertama nih kita bikin dokumen desain dulu kan. Nah setelah dokumen desain jadi, nanti terus bikin itu kayak rencana anggarannya. Nah setelah itu baru kita tenderkan gitu loh. Ini di tempatku ada proyek bangun ini, harganya misalnya 10M. Nah kira-kira siapa yang bisa dengan anggaran 10M itu mewujudkan desain yang seperti ini? Ya, kurang lebih kayak gitu sih. Wow. Jadi lebih itu kamu dari gitu. 0 sampai jadi desainnya? Ya nggak nol banget sih sebenarnya. Desain tuh itu sih tipikal gitu loh, Bim. Jadi nggak bener-bener dari 0 gitu loh. Sebenarnya udah ada yang serupa, cuma kita tinggal niru gitu loh. Tinggal niru dan modifikasi. Nggak pure dari 0 aku yang desain. Itu sih. Oke, siap. Lumayan. Dan itu lintas disiplin banget, Bim. Oh iya, lintas disiplin banget itu. Ya kan di sini aku instrumen kan, otomatis juga aku perlu koordinasi sama orang mechanical, orang piping. Nah yang paling penting itu sama orang proses itu. Nah jadi sangat lintas disiplin banget. Waduh, ini kalau berarti kamu mentransfer desain ke orang-orang anak mesin dan anak proses tadi. Terus nanti kamu kumpulin hasil dari, jadi kamu ngedeliver ini loh desainku, terus kasih ke anak mesin, kasih anak ke proses, nanti dari anak proses sama anak mesin ini ngasih hasil apa ya, mungkin hasil kerjaan dia ke kamu, terus kamu bikin dokumennya, kayak gitu. Kalau biasanya desainnya tuh malah dari itu, teknik kimia dulu, Bim. Jadi orang proses bikin kayak namanya basic design gitulah, gambaran proses secara umum gitu loh, secara general. Nah mungkin nanti jadi dari instrumen itu mendetailkan gitu loh. Nah misal ingin menjaga tekanannya segini. Nah misal aku pengen tekanan boilernya tuh segini dari proses. Nah dari instrumen nanti menyediakan peralatan yang sesuai dengan proses tersebut loh. Kalau nanti bagian mechanical, cari material yang pas kayak gimana, terus nanti ke sipil juga pondasinya seperti apa gitu lah. Ya ngebul lah. Oke, aduh sayang sekali kita dibatasi oleh Zoom. Padahal gue pengen mengeksplor lebih jauh, lebih dalam lagi kerjaan-kerjaan kalian. Oke, terbatas waktu, kita sekarang ke Bobby terakhir. Jadi diulang lagi dong pertanyaannya. Oh iya, boleh. Jangan lupa deskripsikan secara singkat apa yang Anda kerjakan di tempat kerja Anda. Terus pertanyaannya adalah gimana pengalaman kalian ketika ketika daftar kerja sebagai lulusan teknik fisika. Oke. Ya, sekilas mungkin aku mau jelasin dulu core bisnis dari perusahaannya ya. Jadi Pertamina Gas itu intinya mengalirkan gas dari sumber gas ke off-taker, ke titik terima gas. Ke si off-taker ini, industri-industri yang menerima gas ini bisa dari pupuk, bisa dari PLN, kebanyakan sih PLN dan pupuk ya. Nah, gas yang ditransport dalam rentang beberapa kilometer itu dikenakan biaya. Jadi intinya mirip Tiki lah, malah sebut merek ya. Nggak apa-apa. Di sini tidak ada batasan apapun. Ya, karena ini kan YouTube-nya belum dikomersilkan kan. Betul sekali Anda. Mudah-mudahan bisa mudah-mudahan dikomersilkan. Ya, jadi mungkin sekilasnya analoginya Pertamina Gas itu Tiki atau JNE-nya gas lah.
yang mengantarkan gas sampai ke off-taker, sampai PLN, sampai pupuk. Nah, aku di sini kerjanya sebagai supervisor distrik HSE. Jadi intinya kirain kurir. Bisa jadi. Enggak. Supervisor distrik HSE, jadi kewajibannya atau tugasnya memonitor aspek HSE di perusahaan lah. Aspek HSE-nya ya meliputi APD, alat perlengkapan diri, terus bagaimana pekerjaan, beberapa pekerjaan operasi bisa aman, gimana memonitor kesehatan atau keselamatan setiap pekerja lah intinya gitu. Nah, beda dengan mungkin Edza, Farhan sama Dendi ya, yang mungkin lebih fokus ke project. Kalau di Pertamina Gas ini ya intinya ada perusahaan yang bisnisnya project, ada perusahaan yang bisnisnya user atau pemilik aset lah. Jadi filosofinya bukan membuat. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang pemilik aset nih, seperti misalkan PLN, Pertamina atau dan segala macamnya, misalkan pupuk juga sebenarnya pemilik aset. Jadi filosofinya ya filosofi operasi, gimana menjaga atau menjalankan aset engineering yang ada supaya profit gitu. Kalau project kan mungkin konsepnya dibatasi waktu, ada goals tersendiri, ada desain tersendiri ya. Cuma kalau kalau filosofinya operasi ya beda lah, gitu. Oke Bim, mungkin sekilas itu ya. Terus pengalaman daftar kerja sebagai teknik fisika, ini sebenarnya tujuan lo buat video ini kan meluruskan bahwa apa gitu. Karena kan meluruskan bahwa teknik fisika itu bisa kerja. Tapi enggak, maksudnya tapi realitanya yang aku alami itu ya memang tidak banyak lowongan yang menuliskan teknik fisika gitu, enggak banyak. Paling beberapa, misalkan tadi udah kayak disebutkan ada PLN, ada Pertamina dan segala macamnya. Karena memang karakter dari jurusan teknik fisika sendiri general tapi spesifik gitu, mungkin gimana ya gitu sih intinya. General tapi spesifik. Jadi intinya pertama kali bagaimana rasanya saat pertama kali daftar kerja ya susah karena memang nggak banyak lowongan yang menuliskan teknik fisika, tapi mau apapun lowongan itu ya aku daftarin lah, intinya gitu. Nah itu nggak banyak jurusan teknik fisika yang ditulis gitu secara eksplisit, tapi ini alumni semua nih daftar aja gitu. Jadi orang tuh mikir, teknik fisika nggak ada di job vacancy, berarti nggak ada kerjaannya gitu, nggak ada yang mau ngambil teknik fisika. Kan nggak gitu juga. Dilihat dari pengalaman kan bisa udahlah gue daftar aja gitu. Walaupun ini nggak ada teknik fisikanya, gue daftar aja, kali aja berkaitan kayak gitu. Itu yang pengen gue lurusin. Mungkin nambahin dikit Bim ya, karena mungkin kan teknik fisika belajarnya general, jadi mau itu lowongan cuma buka untuk teknik kimia, mau itu lowongan cuma buka untuk teknik elektro arus lemah, ya didaftarin aja, disikat aja gitu, karena kan kita juga belajar, intinya gitu sih. Betul sekali, saya setuju 100%. Itu bener banget. Oke, lanjut. Ada tambahan Bob? Bentar, mati iPad gua. Oke, udah, oke. Ya. Pertanyaannya satu selesai. Sekarang pertanyaan 2 nih. Pertanyaan 2 kayaknya sama pertanyaan 3 nyambung. Jadi pertanyaan 2 adalah gimana pengalaman kalian ketika pertama kali masuk kerja sebagai lulusan teknik fisika. Jadi kalian membawa nama teknik fisika terus masuk ke tempat kerja. Pertama kali itu rasanya apa? Kalau gue tuh kan tempat gue kan IT ya. Gue teknik fisika masuk dengan pengetahuan IT yang sedikit tuh rasanya kayak
mati nih gue nih kalau gue ditanya-tanya IT. Udahlah, mampus, fix ketahuan, gue nggak bisa apa-apa. Nah, kalau kalian gimana pengalaman pertama kali? Terus nanti ketiga itu nyambung, apa hal dari teknik fisika yang kalian bawa ke tempat kerja? Apapun, oke? Mulai dari Bobby dulu deh, kita balik nih arahnya. Sorry, tadi pertanyaan yang pertama apa, Bim? Gimana pengalaman kalian ketika pertama kali masuk kerja sebagai lulusan teknik fisika? Masuk kerja sebagai lulusan teknik fisika ya, intinya gitu. Nah, kalau di perusahaanku kan memang ya proses lah gas, terus ya instrumennya ada, dan instrumen ada, prosesnya ada. Kalau misalkan rasanya sebagai lulusan teknik fisika yang masuk di perusahaan dengan core bisnis seperti itu ya, orang-orang ekspektasinya lumayan tinggi sih sebenarnya, lumayan tinggi. Karena, kok bisa? Karena beberapa ya udah pada tahu bahwa teknik fisika tuh ya belajar proses ya, belajar instrumen juga ya. Nah, cuma memang dari jumlah orangnya memang belum banyak, malah ya belum banyak, malah mungkin kayaknya belum ada sih kalau di Pelaminagas ya, mungkin belum. Wah gila, gokil, pionir, Bobby pionir, fix. Jadi ya ekspektasi ada, ya intinya mungkin ekspektasi dari orang-orang ada, cuma ya karena mungkin belum terlalu banyak alumni teknik fisika di sini, jadi belum begitu kelihatan lah. Oh, oke. Jadi tapi berarti nggak kayak lingkungannya udah welcome lah. Oh, ini anak teknik fisika, udah tahu. Jadi nggak kayak aneh banget masuk kayak gitu pertama kali. Ya intinya gitu. Kalau dari persepsi orang-orang kerja sih. Oke. Nice, bagus. Oke, next sekarang Dendot. Oke, Dendi, sorry. Nah ini mungkin aku agak beda dari teman-teman yang lain kan, karena aku di sini tuh awalnya dari magang gitu loh. Nah aku masuk sini karena magang, terus setelah magang 6 bulan, alhamdulillah di hire gitulah pokoknya. Nah jadi mungkin aku bakal cerita ke awal aku magang dulu kan. Aku magang ya udah setahun yang lalu, dari Januari 2020 kan. Pertama kali datang gitu kan ke departemen. Kan departemenku engineering gitu loh. Aku pas itu belum tahu bedanya di engineering terus sama lapangan tuh apa, belum tahu gitu loh. Ya masih buta gitulah. Nah, terus pas masuk situ sempat pengarahan gitu kan. Dijelasin gitu, terus orangnya yang jelasin tuh bilang sama aku, "Wah, kalau di sini kebetulan yang instrumen engineer-nya baru sekolah, jadi nggak ada di sini," gitu kan. Terus aku aduh, nggak ada gitu kan. Terus aku ngapain gitu kan. Ya ada instrumen engineer-nya, tapi beliau udah jadi manajer gitu loh. Nah kan otomatis banyak hal yang perlu diurusin kan, nggak cuma instrumen doang gitu kan. Nah ya udah, singkat cerita, aku itu ikut sama orang electrical gitu loh. Ya itulah kerennya menurutku teknik fisika gitu loh, karena kita belajar banyak hal. Nah otomatis dengan antar disiplin ilmu tuh kita juga nyambung gitu loh. Pas zaman magang dulu aku juga sempat itu beberapa kali ngerjain kerjaan proses gitu, terus ikut orang elektrikal gitu kan, yang sebenarnya ini nggak canggih, beda dari instrumentasi tapi masih itu loh, satu lingkup teknis gitu loh. Ya jadi nggak buta-buta amat loh, meskipun ilmuku saat itu cetek dan sekarang pun juga masih cetek gitu. Masa sih ngerendahkan lu. Merokok. Nah terus singkat cerita gitu kan, selesai magang sekitar bulan Juli gitu kan,
Nah kebetulan orang instrumennya itu udah pulang dari kuliah gitu kan, pulangnya habis Idul Fitri gitu. Nah pas waktu itu tuh aku masih belum tahu gitu loh, apakah aku bakal lanjut di sini atau aku selesai di sini dan pulang cari di tempat lain. Nah pas sekitar 2 minggu sebelum selesai itu aku juga itu ditawarin sama temanku SMA dulu pekerjaan tentang PV developer, solar PV gitulah. Ya nyambung sama skripsi dulu gitu kan. Udah interview, terus udah mau kayak tes semacam psikotes gitu kan. Nah tiba-tiba H-1 aku mau pulang gitu kan, tiba-tiba yang orang di kantor itu ngabarin gitu, Dan kamu udah bisa langsung kerja, gimana kamu jadi pulang apa enggak gitu kan. Padahal aku udah tiket pesawat udah siap, aku udah tes rapid juga waktu itu kan. Ya terus aku telepon ibuku cerita gini enaknya gimana gitu kan. Terus ibuku bilang ya udah ambil aja nggak apa-apa gitu, salah pulang nanti aja, jalanin dulu aja. Ya udah singkat cerita aku kehilangan tiket pesawat sama uang rapid. Ya udah aku lanjut di sini gitu kan. Nah pas nyampe sini gitu kan langsung lah ya sempat kaget juga. Jadi apa yang aku rasakan selama magang sama ketika udah jadi staff tuh langsung beda banget gitu loh rasanya tuh. Ya mungkin secara tanggung jawabnya juga udah. Ya kalau magang kan kita belajar gitulah. Masih belajar gitu kan. Nah kalau pas waktu itu udah ya beneran kerja gitu loh. Udah langsung dikasih kerjaan ini, kerjaan itu. Aku ingat pas pertama kali kerjaan itu suruh kayak nganalisis ada peralatan instrumen yang jebol gitu loh. Waduh, berat sekali. Nah itu aku ditanyain sama kayak itu sih orang instrumennya, oh bisa mekanika fluida gak gitu kan. Terus aku ya bilang bisa mas, insya Allah saya coba gitu kan. Itu ya. Jadi mas kuliahnya Ku ya 2 kali ngulang waktu itu. Oh berarti udah ada dong. Iya dong. Paper C dapatnya. Mendalami dan Mendalam. bukan. Untungnya apa ya, orangnya di sini itu loh saling support gitulah. Jadi aku nggak langsung dilepas gitu aja gitu. Ya masih sering diajak diskusi gini. Pas ya itu kalau aku ada kerjaan juga mesti itu ya kayak diskusi gitu loh, nggak dilepasin kamu ada kerjaan ini kerjakan. Enggak sih. Ya untungnya kayak gitu. Kalau kayak gitu ya mati saya. Sama di sini juga kayak gitu. Malah Di bahkan akhir tahun kemarin itu sih karena kerjaan instrumen udah nggak ada, ya artinya udah nggak, ya habis gitulah kerjaan instrumen gitu kan, udah nggak ada permintaan gitu kan. Itu aku bantuin teman-teman yang di elektrikal gitu kan, soalnya elektrikal kerjaannya banyak dan orangnya juga sedikit gitu kan. Terus sama ya, orang kantor ya dibilangin, nih kamu ada kerjaan elektrikal, kamu ngerjain ini ya. Taunya yang dikasihkan ke aku itu kerjaan yang urgent gitu. Jadi aku belum pernah dapat kerjaan yang ini, nggak tahu ini ngerjain apa gitu kan, suruh desain kelistrikan gitu kan, langsung dikasih yang urgent gitu kan, kejar-kejar gimana Den gitu, udah sampai mana gitu. Aku gitulah, lucu lah pokoknya. Sulit. Ya tapi so far asik kok. Nah iya, asikin aja. Itu enjoying. Enjoying. Oke siap. BTW kayaknya pertanyaan 3 Bobby belum jawab deh. Ya. Apa udah ya? Yang ini pertanyaan yang apa yang lu bawa ke tempat kerja dari teknik fisika? Apa yang lu bawa? Bingung nih jawabnya. Apa yang lu bawa kalau dari ilmu mata kuliah ya alhamdulillah
ada beberapa yang terbawa kayak mekanika fluida, termodinamika, teknik proses, terus kimia dasar dan beberapa matkul proses. Alhamdulillah kebawa. Cuma ya kebawanya kan nggak spesifik ilmunya gitu, rumus-rumusnya, tapi yang kebawa tuh ya cara pikirnya lah sama konsepnya buat memahami bisnis di Pertamina Gas ini. Nah, kalau misalkan spesifik ke jobdesk kan, jobdesk aku sebagai HSE nih, profesor HSE, ya nggak terlalu banyak juga. Kalau dari aspek mata kuliah ya, kita bilang mata kuliah nggak terlalu banyak yang dibawa juga. Cuma memang dari apa yang bisa dibawa dari teknik fisika ini ya, kemampuan sama kemauan kita mau belajar sih. Karena pasti pas ketika kita masuk kerja kita benar-benar gak tahu apa-apa lah. Dan materi-materi kuliah juga pastinya lupa. Pasti materi kuliah lupa. Dan ya intinya kemauan sama kemampuan kita untuk belajar hal-hal baru sih, itu yang nggak bisa dipungkiri dari alumni Tekvis gitu, Bim. Iya, nice. Udah, Bob? Udah. Lagi? Oke, Dendot. Pertanyaan 3. Hai. Apa yang lu bawa, Dot, ke tempat kerja dari Tekvis? Kalau aku yang jelas ya secara umum hampir sama kayak Bobby gitu ya, mekanika fluida, teknik proses gitu kan. Tapi yang paling aku rasain malah kuliah PSI dulu. Pak, kan aku juga PS itu pagi pagi pawang. Bukan materi PSI, tapi lebih ke arah itu sih, filosofi mata kuliah PSI gitu loh. Jadi kan dulu kita waktu diajarin Pak Awang gitu kan, kalau misal kita mau desain tuh harus mulai dari requirement, terus requirement nanti berkembang menjadi ini. Nah, proses berpikir itu loh yang aku pakai ketika aku desain di sini gitu. Itu sih yang paling aku rasain gitu. Oke. Nice, PSI. Oke, lanjut. Farhan. Aku. Ini nih emang ini kebiasaan nih. Ada. Kalau aku waktu pertama kali kerja, jadi kebetulan di tempat kerja aku itu ada alumni juga Tekvis UGM. Beliau 2000. Wih, enak dong. Iya, enak. Jadi emang dari awal ekspektasi orang-orang lain juga udah kayak tinggi gitu soal teknik fisika. Karena lihat alumni yang yang sama aku itu kemampuannya emang udah top lah dibandingkan aku yang baru masuk. Jauh banget gitu. Jadi di awal-awal waktu aku masuk itu aku semingguan ada kayak gabut, aku cuma diminta buat belajar PNID ulang, kayak baca PNID kayak gitu terus. Oke. Dan ya nyambung ke pertanyaan nomor 3 tadi ya, apa yang dibawa sekalian? Ya boleh. Banyak sih gitu. Begitu masuk saya udah ditanya tentang KKS number, tahu nggak? KKS number? Nggak tahu kan? Nah, biasanya kan kita akrabnya sama ISA, standar ISA PNID-nya. ISA Instrument Standard Association. Kayak ISO ya? Ya, ISA. Yang kayak TI 2031 gitu. Nah, gitu. Kalau KKS tuh dia dari Jerman standarnya buat power plant. Kayak gitu lah. Waduh. Terus kayak... gimana tuh? Kan kamu belum belajar kayaknya KKS. Jelas belum. Ya tinggal belajar aja gitu. Kayak ya semuanya nggak tahu kenapa sih kayak semuanya tuh harus dipelajarin ulang gitu materi-materinya. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu begitu kerja setelah saya belajar seminggu drawing itu tadi sama kayak Dendot lah, requirement. Jadi kan kita kerjanya di plan service ya. Jadi misalnya ada plannya Dendot PKT gitu, perlu service gitu ya. Kita ngitung biaya kita itu berapa gitu yang kita charge ke mereka.
itu kan perlu dihitung per item. Nah itu aku kemarin sempat kayak ngitung per itemnya gitu dari beberapa puluh drawing PNID, ada indikator ada berapa, transmitter ada berapa, switch ada berapa, kayak gitu. Itu yang isi-isinya sih. Berarti hampir bikin dokumen juga kayak Dendot, desain gitu. Beda. Aku malah memenuhi requirement-nya Dendot. Dendot bikin requirement, aku memenuhi requirement-nya Dendot. Oh. Nah. Oke. Kayak Dendot minta kan ini bikinin ada transmitter di sini gitu, ngirim data ke sana. Aku yang detain lagi nanti. Cara ngukurnya pakai apa gitu, ngirimnya pakai apa. Itu karena apa gitu. Sorry nambahin. Itu karena kan perusahaan Dendi sebenarnya pemilik aset sebenarnya konsep. Iya, betul. Dia mengoperasikan aset. Cuma memang Dendi kerjanya di fungsi yang menentukan proyek lah. Ya, berarti Dendot bikin desain, terus nge-spesifikin requirement-nya, Farhan ngelengkapin. Farhan yang mengeksekusi. Betul. Eksekusi. Bobby yang maintenance. Oke, nice. Bisa deh. Apa tuh? Aku yang desain, Farhan yang mengeksekusi, Bobby yang maintenance. Gitu lah kira-kira. Iya kan, Bob? Boleh. Bisa gitu ya? Bisa. Oke. Ada lagi nggak, Han? Ya. Matkul yang paling terkait sih malah kalau aku ke pertama gambar teknik tentang PNID tadi, terus ada kayak teknologi sensor, terus sistem pengukuran, itu penting banget. Soalnya banyak lah berhubungan sama sensor-sensor gitu. Sama materi-materi micro thermo nggak terlalu sih buat aku, soalnya aku ngikut orang proses aja sih. Mereka ngomong apa, saya ngikut lah gitu. Tapi kamu nggak perlu apa ya? Apa sih namanya tuh? Jadi orang proses bikin perhitungan, terus kamu kayak verifikasi. Ini perhitungannya benar apa enggak sih gitu? Enggak ya? Ngikut aja lah. Oh ngikut, ya bagus lah. Iya. Nggak usah ngitung ribet-ribet. Iya. BTW terkait gambar teknik, jadi terakhir kan gue bikin YouTube tentang alasan kenapa lo harus milih teknik fisika kalau lo bingung milih jurusan. Terus gue pengen nunjukin nih, gambar teknik ada loh di teknik fisika. Pas gue liat kurikulumnya, hilang men. Gambar teknik hilang dari kurikulum, buset. Itu kemana ya? Anjir kata gue. Sumpah, bener? Yang baru? Yang baru, nggak tahu, gue ngecek di websitenya TF, DTNTF. Nggak ada gambar teknik. Oh iya, itu di mana deh? Besok Farhan yang isi kuliah umum itu. Kuliah umum gambar teknik. Iya sih, fix. Nanti kalau ada gue ditanya sama dosen, Bim punya kenalan yang bisa gambar teknik nggak? Oh punya, tentu saja, Farhan. Panggil. Gak bisa. Sorry. Aduh, sumpah. Gambar teknik hilang dari Tekvis. Aduh. Oke, next, Edza. Hilang. Oke. Tadi pertanyaan pertama, gimana pengalaman? Nah, ini mungkin aku yang paling beda ya di antara Farhan, Dendi, Dendot sama Bobby, kan mereka cukup relate ya dengan apa ya? Dengan apa? Dengan inilah jati dirinya teknik fisika gitulah ya. Nah, terus ini aku melenceng jauh gitu ke industri telekomunikasi, dan aku masuk sana itu di program namanya ODP, Officer Development Program, ya mirip-mirip MT gitu lah, pasti kan teman-teman juga familiar ya sama MT waktu cari-cari kerja gitu. Nah, kalau yang aku rasain waktu awal-awal lulus dari teknik fisika, terus sebulan 2 bulan kemudian kerja di TBG ini,
karena konsepnya itu ODP dan lebih menekankan ke project management, jadinya fine-fine aja gitu, aku nggak terlalu perlu basic telekomunikasi yang dalam gitu, atau karena ini lebih ke konstruksi tower, jadinya juga nggak perlu paham tentang sivil, konstruksi, pembangunan dan lain-lain gitu lah ya, manajemen konstruksi yang dalam gitu. Aku udah selama training ODP itu aku pernah di IT, aku ngerasain di IT pernah jadi project management, terus pernah juga di Palembang di regional gitu, lebih ke administrasi terkait pekerjaan lapangan, dan yang terakhir sekarang aku di pusat sebagai project monitoring. Itu gambarannya kayak gini, misal kamu mau ada sinyal XL di rumahmu sekarang gitu. Jadi nanti kamu minta tolong dong bangunin tower di sini selama durasinya 150 hari gitu. Perjanjian kita 150 hari. Terus ntar aku mulai dari cari lahan, terus kemudian bangun konstruksi towernya bisa 20 meter sama paling tinggi yang pernah aku tahu sih 92 meter gitu. Nanti setelah pembangunan konstruksi menaranya, terus ada pemasangan perangkat yang konsepnya sebenarnya simple sih, RFTX gitu, transmisi data. Jadi kalau nyambung ke pertanyaan nomor 3, materi atau apa ini, hal apa yang dibawa, kalau kaitannya sama mata kuliah ya awal-awal masuk itu komunikasi data banget ya, komdat banget ya, walaupun komdatnya skalanya beda lah, itu kan kita antena aku juga sebenarnya nggak terlalu paham, cuma paham RFTX-nya aja gitu, transmisi data, pengiriman sinyal radio frekuensi gitu kan ya nggak usah ketawa kalian. Kayak gitu lah intinya. Terus sampai mana tadi, selain sebenarnya kalau mau ditanya apa yang dibawa ya lebih banyak itu ke soft skill sih, lebih ke manajemen waktu. Iya, lebih ke manajemen waktu, terus ya mau belajar hal yang baru, karena sekalipun sangat relate dengan background teknik fisika, pasti kalau masuk di dunia kerja kan kosong ya rasanya ya, menurutku kalau misalnya pun teknis banget nih pekerjaannya, tapi begitu turun ke pekerjaan kan pasti perlu dituntun dulu, perlu belajar dulu gitu ya. Sama dengan di dunia telekomunikasi, mungkin juga nggak ada alumni atas-atas yang dari teknis UGM, kayaknya nggak ada, karena pun sekarang aku ditaruh di project mayoritas itu isinya anak UGM tapi sipil, kayaknya sekarang aku lebih banyak belajar ke sipil kayak pondasi, terus kemudian ya kayak gitulah yang pekerjaan sipil, aku lebih belajar ke sana malah. Nah, jadi menurutku yang karena teknik fisika itu general dan secara eksplisit untuk cari pekerjaan juga mungkin tidak banyak yang mencantumkan. Kalau dari aku sih, sepengalamanku mungkin yang perlu dikuatkan lagi, yang perlu dipelajari lagi atau ditambahkan itu lebih ke skill project management, karena kayak Dendot, Farhan itu kan pekerjaannya juga based on project kan gitu. Jadi project kan konsepnya ada permintaan, startnya kapan, finishnya kapan, perjanjiannya kayak gimana. Nah, misalnya konsep project manajemennya itu dapat sih, itu malah menurutku lebih bisa ngebikin peluang yang lebih luas gitu sebagai lulusan teknik fisika. Oke, nah ini yang paling menarik karena Dendot, Bobby, dan Farhan itu pas masuk pertama kerja langsung, oh ada tekvis ya, oke udah kenal ya. Ini kayaknya Edza masuk ke situ tuh kayaknya agak struggle, ya nggak langsung dikenal tekvis kan? Oh ini tekvis. Iya pasti kayak gini, misalnya dulu kuliah di mana, di UGM, oh UGM, iya jurusan apa, teknik fisika. Loh kamu harusnya bikin bom gitu di Batan, jawabannya pasti gitu. Kamu harusnya bikin bom, kamu harusnya ngerakit bom gitu. Ini perlu di notes nih Bim. Jadi apa tuh namanya? Clickbait juga nggak apa-apa Bim. Teknik fisika bikin bom. Teknik fisika buat. Siap. Iya kayak gitu sih yang aku rasain. Buat preview pakai yang tadi aja. Mungkin ada
teman-teman lain juga pasti ngerasain hal yang serupa ya kalau misalnya masuk di dunia kerja yang nggak berhubungan langsung dengan background studinya gitu. Tapi lambat laun sih kayak udah samar lah lama-lama, ini orang ini dulu kuliahnya apa gitu. Ya nggak peduli, yang penting apa yang kamu kerjain kamu bisa ikutin, kamu nyaman. Dan aku sendiri pun masuk teknik fisika itu bukan yang passionate dan kayak aku ngerti banget nih teknik fisika kerjaannya ngapain, belajarnya apa gitu. Dan jadi aku berpaling dari jurusan itu pun ya biasa aja gitu, malah belajar sesuatu yang baru. Dan apalagi perempuan ya kamu mungkin ada sudut pandang tersendiri lah kalau soal dunia kerja, apalagi perempuan. Ya idealnya sih kita pengennya sesuai dengan apa yang kita pelajarin ya, idealisme anak-anak baru lulus kan kayak gitu biasanya. Terus begitu waktu aku awal masuk kerja pun aku udah masih pengen tetap nih, soalnya waktu awal daftar TBG itu juga kan bareng sama L'Oreal, pabrik kosmetik. Nah itu aku kepengen banget kan, dan dulu pengennya di industri yang produknya tuh kosmetik gitu, jadi masih engineering tapi feminim gitu kan, pengennya kayak gitu ya, sesuai dengan hal yang disuka gitu. Tapi semakin kesini kok kayaknya banyak pertimbangan lah, akhirnya dari sisi udah nyaman, terus yang merasa cukup, ya begitu. Oke. Nah itu makanya itu tadi benar terkait kalau kita udah lama kerja di situ, emang jurusan teknik fisika atau jurusan background kita khususnya itu bakal samar. Makanya pertanyaan gue di sini, pertama kali kerja itu pengalamannya gimana? Karena biasanya kalau misalnya kita pertama kali masuk kerja aja udah minder, takutnya itu ngerembet nanti ke hari berikutnya, ke bulan berikutnya, kayak gitu. Makanya mungkin itu bisa jadi motivasi. Makanya gue bikin pertanyaan itu biar jadi motivasi untuk yang dengar bahwa ini loh, misalnya gue masuk ke tempat kerjaan yang nggak relate sama sekali dengan teknik fisika, hari pertama kerja aja gue harus kayak gini gitu. Gue jangan minder atau gue harus belajar lebih keras, lebih struggle, karena ya nggak relate sama teknik fisika, gue harus belajar hal baru kayak gitu. Terus yang project management, emang nggak tahu ya, mungkin gue emang bego kali teknik fisika. Emang project management ada di Tekfis ya? Mata kuliah apa yang mengajarkan project management? Ada yang tahu? Seingat aku enggak ya, aku enggak nangkep atau gimana, makanya aku merasa malah di dunia engineering itu konsep project management itu perlu gitu. Apalagi kalau levelnya kita mau ngejar kenaikan jabatan gitu kan, semakin tinggi posisi manajerial kan yang dihandle cakupannya makin luas kan. Nah itu kan sebenarnya udah bukan menyentuh ke hal yang sifatnya teknikal lagi, bukannya engineering lagi, tapi kan lebih ke project management itu maksud aku. Terus juga aku mau nambahin, kalau misalnya nanti nih ada anak-anak yang terjebak gitu di teknik fisika, ya ibaratnya aku salah satu aku salah satu orang yang juga tersadarkan kalau ternyata pekerjaan itu nggak melulu soal oil and gas, nggak melulu soal pertambangan, perminyakan gitu yang memang wow dan orang orang tuh familiar gitu lah, dan cita-citanya banyak orang gitu kan. Ada bidang-bidang industri lain tuh yang ternyata juga bergerak dan juga ternyata dibutuhkan oleh kita semua gitu. Ternyata yang aku kerjakan itu sangat melekat gitu dengan kehidupan sehari-hari. Kayak kalian kan pasti pakai operator atau provider kan gitu. Ternyata ada gitu penyedia jasa yang ngebuat kita bisa main gadget, bisa internetan, bisa zoom kayak gini, bisa ada internet gitu. Berjasa emang Edza berarti. Ya dong, misalnya tempat saya belum ada internet, telepon Edza, bangunin tower dong. Langsung ada internet. Wah, emang berjasa, the best. Gitu sih, itu yang juga perlu kamu mungkin bisa bantu Bima share ke adik-adik yang suka nanya, kalau memang ingin dan penasaran dengan teknik fisika ya supaya juga
sedikit membuka pikirannya gitu kalau pekerjaan itu nggak cuma yang apa ya, yang biasa umum gitu, yang biasa kita tahu, biasa kita kenal gitu. Oke, nice. Terima kasih advice-nya Eza. Mari, ini BTW udah sejam ya. Zoom kita tidak mati. Oh, mantap. Dapat bonus lagi. Kau pakai yang Yaudahlah. premium ya, Bim? Kagak, bener basic, bro, basic. Jangan-jangan kamu udah tagihan per tahun, Bim. No. Gak apa-apa. No. YouTube belum dapat duit. Rekor dong saya. Yo wes lah. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan 2 terakhir. Karena ini juga saling berkaitan. Oke, jadi pertanyaan keempat adalah apakah skripsi kalian berpengaruh terhadap posisi kerja kalian saat ini? Terus pertanyaan kedua adalah apa yang kalian lakukan saat 4 tahun kuliah untuk mendapatkan tujuan posisi kerja saat ini? Kayak gitu. Waduh. Siapa ya? Farhan nih kayaknya nih. Kenapa aku? Ada. Oke. Jadi pertanyaan pertama dulu ya tentang skripsi. Kebetulan saya skripsi bareng sama salah satu oknum yang ada di sini gitu ya. Kita ya samarkan aja lah, biar ngaku sendiri lah. Jadi, yang lihat yang ketawa ya guys, lihat yang ketawa. iya. Jadi skripsi kami waktu itu tentang panel surya. Jauh banget lah sama impian kami berdua waktu itu kerja di dunia energi terbarukan. Nggak tahu lah sampai gimana. Dulu kan kayak teknik fisika kan terbagi ke 3 kubu lah. Ada kubu energi building yang bangunan-bangunan, ada kubu yang instrumen, ada kubu yang energi terbarukan labnya. Nah, kebetulan juga saya sama oknum ini ada di situ gitu. Terus setelah lulus ternyata jalan takdirnya ternyata mengarah ke sana gitu. Tapi ada hubungannya sih dikit-dikit skripsi kami berdua. Soalnya kami tentang online monitoring panel surya di Kepulauan Karimun Jawa. Jadi ya masih nyambung lah ke IoT dikit-dikit lah. Kalau mau disambungin tuh. Oh berarti ada IoT juga di sana? Oh sorry ya, kita pakarnya IoT ya. Ada. Wah, curang nih. Yeah. Gila skillnya dipakai, skripsi dipakai. Skripsi gue dipakai nggak ya? Nggak tahu. Wah, oke. Terus nyambung ke nomor 5. Apa yang kalian lakukan saat 4 tahun kuliah yang berhubungan dengan sekarang? Kalau aku sih dari awal kuliah, aku milih buat ngambil jadi generalis. Jadi aku nggak konsen ngambil instrumen, nggak konsen ngambil energi doang, nggak konsen ngambil instrumen atau ya pokoknya nggak ada konsen lah. Aku asal apa yang bisa dapat A aku ambil gitu intinya. Setuju. Gila, strategi Anda bagus. Ikutin guys. Dan itu juga bermanfaat. Gimana lagi Om? Lanjut. Dan itu juga bermanfaat waktu kerja juga. Jadi aku bisa tahu dikit-dikit tentang banyak hal lah minimal gitu, tahu gitu. Dan ditambah waktu kuliah aku juga ikut kayak PKM, ikut lomba-lomba. Ada yang tentang instrumen juga PKM. Terus lomba ada tentang energi terbarukan, ikut Postgraduate Academy buat Artificial Intelligence. Jadi apa ya, intinya segala sesuatu yang bisa kamu ambil lah gitu. Kita perlu safety net buat karir kita sebanyak-banyaknya. Itu sih buat adik-adik ke itu. Jangan sampai nyesel kita nggak punya skill apa-apa, cuma paham satu hal, ternyata lowongannya cuma dikit gitu di bidang itu. Gitu. Terbuka aja sama pintu rezeki. Betul. Apalagi di TechFish adalah general teknik. Kalian bisa nyobain segala rasa teknik bisa, teknik mesin bisa, elektro bisa,
apapun lah. Jadi seru masuk teknik fisika. Dan ya bener kata Farhan, cobain semuanya. Kali aja dari hasil nyoba itu ketemu passion. Ya, itu enak banget itu. Oke. Thank you Farhan. Sekarang kita ke siapa ya? Ke Eza dulu deh. Oi. Halo. Halo. Ya. Skripsi ya. Dulu aku skripsinya proses banget. Kayak waktu itu kayak, aduh walaupun aku nggak dapet teknik kimia, seenggaknya aku punya kenang-kenangan lah yang kaitannya sama teknik kimia gitu. Dulu cuma pengen kayak gitu doang. Waduh. Kalau dari skripsi ya paling konsep ini sih apa ya? Gak usah dipaksain kalau nggak ada. Sedih banget, gak ada ya? Iya, kayak aku mencoba Ada nggak nih? Kalau secara langsung nggak ada. Atau kalau mau dipaksa-paksain ya ada lah kayaknya. Nah, kita manusia adalah ahli dalam cocok logi. Saya juga kalau mau dicocok-cocokin ada. Oke, Bob, siap. Oke, itu kan tadi gue lupa tuh. Jadi skripsi lanjut, ya. Kalau skripsi secara langsung hubungannya dengan posisi kerja itu tidak ada. Tapi kalau namanya konsep ya, kalau aku sih mencoba positive thinking gitu ya. Namanya kita kuliah, walaupun belajar instrumen, belajar energi, apa-apa kan sebenarnya yang kepake itu adalah konsepnya kan, cara berpikirnya. Ya udah itu aja yang diterapkan di pekerjaan. Betul. Sama kayak pendapatnya Tio. Kayak gitu juga. Ya. Terus yang dilakukan selama 4 tahun kuliah. Ya, kuliah pulang di akhir-akhir tahun baru aku merasa kayaknya aku harus ada apa ya, sesuatu yang pernah aku kerjain gitu di luar kuliah. Jadinya aku mulai ikut ada 2 penelitian dosen waktu itu, Bu Nunung sama Bu Widya Rosita, Bu Ita waktu itu. Kalau Bu Ita waktu itu membantu S3 ya Bu Ita ya, S3-nya Bu Ita. Kalau Bu Nunung penelitian yang didanai oleh Kemenristek atau apa gitu aku lupa. Itu aku bantu untuk eksperimennya, dan yang aku rasain itu ngebantu banget sih waktu buat interview. Mungkin teman-teman juga ngerasain ya, di 1-2 interview fokusnya itu biasanya user akan menanyakan inovasi apa, improvement apa yang udah pernah kalian buat yang nantinya bisa diimplementasikan di dunia kerja gitu. Jadi ya paling waktu pengalaman interview itu ya aku ceritain aja waktu kuliah aku pernah ikut penelitian ini. Ya namanya eksperimen kan sebenarnya konsepnya coba-coba ya, trial and error ya itu aku ceritain aja inovasinya ada di sini gitu. Jadi kalau untuk apa tadi? Ya itu. Udah. Oke, nice. Karena 10 menit lagi Bobby ingin izin. Jadi silakan Bobby duluan. Ya. Jadi sorry teman-teman, ada agenda mendadak tiba-tiba ya. Jadi izin 10 menit lagi dari sekarang. Mungkin langsung jawab pertanyaan yang nomor berapa Bim? Nomor 4 ya tadi ya? Ya. Yang hubungan skripsi dengan pekerjaan sekarang. Nah, jadi cerita dikit, skripsi aku itu intinya menerapkan program pengolahan sinyal, menerapkan program pengolahan sinyal ke PLC atau DCS atau SCADA untuk mendeteksi control loop yang bermasalah. Control loop, misalkan control loop temperatur yang menjaga temperatur di set sekian, atau control loop level dan control loop pressure misalkan dan lain-lain. Nah, si program pengolahan sinyal itu diimplementasikan ke pemrograman PLC yang sudah support industri 4.0.
Jadi di mana konsepnya udah modular lah. Wow. Modular. Wah, keren. Setiap field device atau setiap remote unit ada programnya tersendiri intinya gitu. Ya mungkin anak-anak Pak Awang Tit udah pada tahu pasti disuruh pakai Yudin, harusnya ada Yudin sih. Aduh, gue lupa. Nah, hubungan skripsi dengan pekerjaan sekarang, kalau dibilang sih bener-bener gak ada ya. Ada temennya. Bener-bener gak ada karena skripsi itu bukan sombong, karena memang skripsi teknis aku pikir udah terlalu advance untuk sekedar diterapkan di dunia kerja gitu. Karena kan dunia kerja ya biasa dunia kerja yang basic aja, paling basicnya ya sekedar komunikasi, kerjasama, sama pengetahuan engineering dasar lah. Nah jadi kalau secara ilmunya memang nggak terlalu diterapkan sih. Ini beda mungkin kalau misalkan dari teman-teman nanti kerja di perusahaan konsultan atau lembaga penelitian, mungkin skripsi ilmu di skripsi kalian, teori di skripsi kalian akan terpakai lah, intinya nggak sia-sia. Cuma kalau dari cara kita perjuangan kita untuk menyelesaikan skripsi sih nggak ada yang sia-sia lah, itu pasti. Gimana struggle-nya? Setuju. Gimana struggle-nya kita menyelesaikan skripsi itu nggak akan sia-sia lah, itu pasti terpakai sebagai pengalaman di dunia kerja. Itu sih soal skripsi ya. Terus yang kelima tuh apa, Bim? Sorry pertanyaannya. Itu apa yang kamu lakukan selama 4 tahun untuk mendapatkan posisi pekerjaan saat ini? Apa yang dilakukan selama 4 tahun? Tahun pertama ya. Bob. Sampai bingung. Nggak usah detail-detail sekali. Yang pertama ya kuliah, ada ikut organisasi, BEM, bukan ngeband ya, ikut BEM, terus ikut kepanitiaan. Tahun kedua masih sama kuliah, terus masih ikut kepanitiaan, masih ikut organisasi. Tahun ketiga sama kuliah, ikut organisasi, ikut kepanitiaan. Cuma memang dari tahun pertama sampai tahun ketiga aku benar-benar sama kali gak pernah ikutan lomba apapun itu. Ikutan entah lomba karya tulis, lomba PKM misalkan, itu sama sekali enggak lah dari tahun pertama sampai tahun ketiga. Nah di tahun keempat ini benar-benar bertekad lah bertekad, karena dari tahun pertama sampai tahun ketiga belum pernah ikut lomba-lomba, belum pernah ikut PKM, pokoknya belum ada prestasi akademik lah intinya. Nah di tahun 4 bertekad pengen publish paper, intinya gitu, satu aja, pengen publish paper yang ya jurnal internasional lah, jurnal internasional. Dan alhamdulillah memang tahun keempat benar-benar difokuskan untuk kuliah ke akademik. Jadi tahun keempat benar-benar sama sekali gak ikut organisasi, sama sekali gak ikut kepanitiaan apapun, benar-benar difokuskan kuliah. Dan semester 8 pun kemarin aku cuma ambil matkul skripsi. Jadi benar-benar gak ada matkul kuliah lain lah intinya. Nah, alhamdulillah karena bertekad dan difokuskan seperti itu, sama dosen juga dikasih petunjuk lah, dikasih bimbingan. Oh, untuk publikasi paper tuh seperti ini. Terus sama dosen juga alhamdulillah diikutkan untuk terlibat di project dalam mendesain simulasi program pabrik semen. Nah jadi di semester 8 tuh
benar-benar semacam anak buahnya dosen mungkin ya, anak buahnya dosbing lah. Anak buahnya dosbing, alhamdulillah bisa tulis paper, bisa submit paper, udah publish tahun ini, bulannya lupa. Alhamdulillah. Nah itu publish di mana, men? di jurnal IEEE. Cuma prosesnya lama kemarin. Gila. Karena kan prosesnya lewat konferensi yang diadakan UGM sendiri, yang dimana peserta-pesertanya kebanyakan dosen-dosen UGM, mahasiswa-mahasiswa UGM. Jadi memang proses submitnya sampai bisa benar-benar publish di jurnal itu bisa 1 tahun. Itu memang agak lama. Nah, ya itu berkat dosbing juga sih. Gak mungkin saya bisa itu tanpa dosbing. Jadi itu yang aku kejar dari tahun pertama sampai tahun keempat. Nah, dari tahun pertama sampai tahun keempat sebenarnya nggak ada sama sekali benar-benar goals yang harus yang benar-benar harus dicapai gitu. Misalkan harus kerja di Honeywell atau di Halliburton atau di mana. Jadi benar-benar nggak terfokuskan ke sana lah. Ya intinya dijalani aja. Gitu sih. Ya, gitu. Oke, Nas, gue baru tahu Bobby publish paper tahun ini, gokil. Kenapa tidak bilang-bilang Anda? Aduh, sama saya. Yudi juga kemarin. Sama Yudi berdua? Iya, yang... Wah, Yudi nggak bilang nih. Kacau. Itu intinya. Itu sih, kira-kira. Oke, thank you Bob. Pas banget nih, 928. Oke, mungkin buat Bobby kalau misalnya emang udah pengen live, silakan live, atau kalau misalnya masih mau nunggu 2 menit lagi, boleh juga. Oke, sekarang kita lanjut ke Dendi. Izin teman-teman. Jadi Ya, Bob, dadah. Dadah, Bob. Makasih ya, Bob. Dadah. Yang sehat-sehat kalian. Ya, kamu juga di Aceh. Di Siap, Aceh, Bob. di Medan. Dadah. Ini Bobby udah hilang belum sih? Oh, udah. Jadi dulu aku skripsi juga ada sama salah satu orang di sini kan. Ya mungkin yang Udah fix. teman-teman juga udah pada tahu gitu kan. Dulu kita skripsi tentang energi terbarukan, dan terus sekarang kerjanya malah bisa dibilang berseberangan dengan energi terbarukan. Nah, mungkin kalau nanti kalau misal nanti Pak Rahmawan nonton gitu kan, ya maaf Pak, ampun Pak, we still love you. Nah, apa ya? Dulu skripsi tentang analisis panel surya gitu kan. Nah, mungkin lebih sama ke Edza sih. Mungkin secara materi skripsi tidak banyak yang diterapkan ketika di dunia kerja, ketika aku sekarang gitu loh. Nah, yang terpakai itu kayak mulai dari pola berpikirnya gitu loh. Soalnya ketika aku di sini tuh selalu itu loh ditekankan, pokoknya filosofi nomor 1. Ketika kamu mau desain atau mau buat apa, kamu mau masang alat apa gitu, filosofi nomor 1 gitu loh. Nah, itu yang terpakai ketika aku dulu zaman skripsian gitu loh. Kenapa aku menganalisis ini, kenapa aku menganalisis itu. Nah, itu filosofi itu yang aku pakai gitu loh, yang menurut aku sangat terpakai di sini. Terus yang tadi pertanyaan kedua, 4 tahun ngapain aja gitu kan selama kuliah? Nah, kuliah. Ya maksudnya Iya. Beda sama teman-teman yang lain, bukan mahasiswa ya super gitu kan, ya mahasiswa biasa-biasa aja gitu kan.
Oh, saya lebih biasa. Ada kalanya nilai bagus, ada kalanya nilai anjlok gitu kan, ada lah kayak gitu. Ya mungkin di sini malah ketika aku udah di sini gitu, aku kayak nemu itu loh Bim, sesuatu yang kenapa aku dulu tidak lakukan gitu loh. Ya ini mungkin pure subjektivitasku, cuma ya yang aku rasain gitu, yang aku dapat gitu loh. Nah itu Apa aku kayak contohnya? mikir gitu. Nah kan aku awalnya gini masuknya lewat jalur magang gitu kan. Dan menurut aku ketika mencari kerja itu bukan hanya teknis aja yang akan mengalami kesusahan di awal gitu loh. Pasti aku yakin semua jurusan juga akan ngalamin gitu loh. Susahnya nyari kerja, susah rasanya gimana ditolak, nyari sana sini, aku yakin semua jurusan juga ngalamin. Nah, yang aku sempat kenapa tidak aku lakukan tuh ketika aku dulu kuliah, kenapa dulu aku nggak magang gitu loh. Nah itu sempat yang aku bisa dibilang aku sesalkan gitu loh. Nah mungkin nanti buat para penonton setia YouTube Mas Bima, Ya, nah, mungkin nanti ketika nanti teman-teman kuliah gitu kan, apalagi yang masih semester awal gitu kan, ya kalian cari magang gitu, cari magang di perusahaan apa, terus kalian ikut dengan dosen penelitian atau apa, karena menurutku pengalaman itu tuh juga akan mengangkat nilai kamu ketika nanti mau mencari kerja gitu loh. Itu sih yang aku kenapa ya aku dulu nggak magang gitu kan. Nah itu aku malah baru menyesali, aku baru menyadari malah pas aku udah lulus gitu loh. Soalnya kalau misal dari kerja praktek, jadi di TF itu ada kerja praktek gitu kan. Ya yang aku rasakan ketika HKP itu malah lebih ke apa ya, laporan oriented gitu loh, bukan lebih ke arah working oriented kalau yang aku rasakan ya KP ku dulu gitu. ya Jadi juga misal, ya. aku belum dapat tema laporan nih, udah minggu ketiga gitu kan mau selesai, aku temanya masih belum jelas gitu kan. Ya lebih ke arah laporan oriented yang aku rasakan dulu gitu loh. Jadi secara feel bekerjanya tuh aku nggak dapat gitu loh. Mungkin teman-teman yang KP di tempat lain mungkin berbeda dengan aku. Nah ini yang mungkin yang aku rasakan gitu loh. Jadi buat teman-teman yang masih mahasiswa gitu kan, masih semester awal, ya perbanyak aja pengalaman magang, pengalaman penelitian, mengerjakan project, karena itu akan sangat berguna kalau misal nanti teman-teman udah lulus. Oke. Iya ya, gue juga Terus baru Bin. menyadari KP itu laporan oriented. Gue juga dulu, bahkan gue dulu pak KP gue ngapain ya? Saking ya udah, saking cuma buat bikin laporan aja, coba buat menuntaskan SKS saja. Berarti bener juga sih. Itu berarti magang itu nggak formal dari kampus ya? Jadi kita emang sukarela kerja di Biasanya tempat kan orang. aku juga masih sering itu kan lihat-lihat lowongan kerja gitu kan. Ada beberapa company gitu yang apa ya, mencari mahasiswa magang gitu loh. Dan biasanya setiap tahun gitu kayak dari kementerian itu ada program magang gitu loh buat mahasiswa gitu loh. Program magang di perusahaan BUMN gitu loh. Menurut Tahu kalian, aku. lanjut Dot. Ntar aja gue nanya. Oke. Udah sih Bim, lanjut Bim. Oke. Ini kan kalian udah istilahnya udah staff di perusahaan kalian. Menurut kalian, ini berhubungan sama magang sih. Menurut kalian keuntungannya ada anak magang apa sih? Maksud Keuntungan ada anak magang bagi siapa? Jadi kayak Bin? bagi kalian. Jadi kan anak magang kan kalian udah staff nih. Misalnya gue udah staff. Terus tadi kayak Dendot kan coba memperbanyak
magang. Nah, itu kan kalau dari perspektif anak magang, dia bakal dapat pengalaman kan. Nah, kalau dari kita sebagai perspektif staff di perusahaan tersebut, ngeliat anak magang, gimana sih? Sekedar itu aja, perspektif aja, nggak? Walaupun belum pernah, misalnya. Aku dulu Bim yang ngawalin ya, Bim. Karena Boleh. aku dulu juga magang. Mungkin yang jelas kalau dari aku itu, perusahaan itu terbantu gitu loh, Bim. Terbantu dengan adanya anak magang. Nah, terus aku juga pernah ngobrol juga sama temanku yang dari ITB gitu kan. Jadi ada beberapa perusahaan gitu yang rekrutmennya tuh dari jalur magang gitu loh, Bim. Jadi misal 6 bulan kamu magang, nah selesai magang tuh nanti bisa diangkat jadi staff gitu loh, Bim. Soalnya kenapa seperti itu? Karena ya orang-orang udah tahu loh kamu karakternya seperti apa, kinerjanya bagaimana. Nah, daripada nanti aku nyari orang lain, aku harus ngelatih lagi. Kenapa nggak kamu aja yang jadi staff? Nah, betul. Bisa kayak gitu. Itu tuh. Makanya untuk kalian, perbanyaklah magang kalau ada kesempatan. Oke, yang lain mau berpendapat atau enggak? Paling kalau aku sepengamatan aku ya di kantor itu, kalau di tempatku lagi gencar-gencarnya untuk memperbanyak anak-anak magang. Dan dulu aku kira kalau magang itu kan mirip-mirip KP ya, tapi kalau misalnya di tempatku itu magangnya itu magang serius gitu, Bim. Jadi emang udah dikasih SOW, udah dikasih job desk, dan juga ada uang saku lah istilahnya, ada gajinya gitu. Tapi memang tidak setara dengan staff yang sudah karyawan tetap gitu. Kalau dari sisi perusahaan ya tentu itu sangat membantu banget. Ibaratnya biasanya kalau anak magang kan lebih ditaruh ke pekerjaan yang sifatnya administratif. Ya nggak sih? Kalau di aku ya lebih ke penyelesaian pekerjaan yang administratif, belum terjun langsung ke yang teknikal lah. Kalau misalnya di Dendot belum yang engineering banget, kalau di tempatku belum yang teknikal banget gitu. Dan itu juga kalau aku lihat sih itu banyak sih teman-temanku yang jadi karyawan tetap yang dulu awalnya itu dari magang setahun. Minimal kalau nggak salah 6 bulan atau setahun gitu, terus jadi diangkat jadi karyawan tetap. Dan itu juga kalau dari sisi perusahaan pasti menghemat biaya rekrutmen kan ya, soalnya ngerekrut karyawan itu kan juga dananya besar, makanya orang-orang HR mungkin ya yang lebih paham, orang-orang HCM cenderung lebih suka yang sudah magang gitu, yang sudah pernah magang gitu. Usernya juga otomatis sudah kenal, dan kita juga nggak ada double cost gitu kan untuk merekrut orang, melatih orang dari awal gitu yang tadi diceritain sama Dendot gitu. Ya, setuju. Farhan mau nambahin? Nambahin aja sih dikit, dari overall sama kayak Dendot sama Hedza, tapi lebih ke apa ya, selain membantu juga lebih nge-refresh gitu sih kalau menurutku kalau ada anak magang gitu. Jadi selama ini kan kita kerja dapat ilmu dari senior banyak lah di otak gitu. Kalau ada anak magang kan kita bisa gantian, kita ngasih ilmunya dikit-dikit lah. Jadi nggak terpendam doang di otak gitu. Gitu sih. Iya, oke, exactly. Mantap. Bisa transfer ilmu dari yang udah kita punya ke anak magang. Jadi kita ngerasain, oh gini jadi supervisor kalau punya bawahan. Oke, nice. Oke guys, pertanyaan kita udah habis dan kita udah sejam lebih. Mungkin apaan tuh? TV rumahku kayaknya. Oh, kaget saya. Tadi apa? Ya, jadi pertanyaan inti itu udah terjawab semua. Semoga yang nonton ini, gue bikin pertanyaan itu sebenarnya ya dari gue sendiri sih, jadi bukan dari request orang. Jadi semoga pertanyaan yang gue bikin itu bisa menjawab semua kegelisahan, miskonsepsi tentang teknik fisika,
dan ya untuk tidak membuat teknik fisika itu terlihat menakutkan kayak gitu. Jadi sebisa mungkin gue pengen ngundang orang-orang yang bisa ngasih influence positif untuk teknik fisika khususnya ya. Nah, karena pertanyaan itu udah habis, jadi kenapa gue bilang pertanyaan inti? Karena mungkin setelah di luar pertanyaan inti itu tuh bakal ada pertanyaan-pertanyaan yang bakal gue tanyain kayak gitu untuk kalian, untuk memenuhi atau untuk mempanjang waktu podcast. Tapi ternyata pertanyaan inti saja sudah sejam lebih, jadi kita cukupkan aja pertanyaan ya inti. Mungkin penutup nggak usah sih, kalau di episode 1 gue nggak ngasih kayak oke, ada advice nggak dari kalian, tapi kalau misalnya kalian ada advice silakan ngomong, habis itu nanti kita akhiri. Tapi kalau nggak ada, udah cukup semua, udah clear, kalian udah menyampaikan pengalaman kalian semuanya, udah keluar, advice juga udah keluar semuanya, it's okay. Jadi kita bisa akhiri. Nah, ada yang mau ngasih advice dulu nggak sebelum kita tutup? Boleh deh, Bim. Singkat aja ya. Beberapa kali, khususnya buat anak-anak yang teman-teman yang udah terjun di teknik fisika sih. Soalnya aku ada beberapa, pasti juga kalian banyak ditanyain sama adik-adik angkatan gitu kan. Yang terutama yang baru lulus atau udah mulai skripsi akhir-akhir gitu. Menurut aku sih yang penting mindset-nya itu dibuat apapun jurusannya, apapun yang dipelajarin, yang penting kita pikir aja, nggak akan ada yang sia-sia gitu. Soalnya prinsipnya mau matkul apapun, jurusan apapun kan yang akan diambil itu pola pikirnya, cara konsep berpikirnya itu yang dipakai nanti di dunia kerja gitu. Dan mudah-mudahan sih semakin banyaknya alumni teknik fisika yang nyebar di industri manapun bisa secara tidak langsung pelan-pelan membuka jalan karirnya adik-adiknya nanti gitu. Jadi mereka juga semakin melebar wawasannya. Oh, ternyata bisa ke ini, kayak Tio mungkin di episode 1, oh ternyata teknik fisika juga bisa loh di ODP Bank Mandiri gitu. Bisa di Farhan gitu, di semacam technical supportnya power plant gitu, atau di Dendi, di Pupuk Kaltim, atau kayak di aku di industri telekomunikasi gitu. Yang penting lebih ke mindsetnya aja sih buat adik-adik, lebih banyak. Ya kita juga yang udah lulus sih mungkin bisa ngerangkul adik-adik juga ya, yang baru lulus, mungkin kita ajak ngobrol. Nggak cuma dari mereka yang tanya ke kita, mungkin kita juga mulai ya gimana lah enaknya gitu, yang udah sama-sama akrab kan bisa ngasih cerita-cerita, saran atau pengalamannya selama baru lulus sama mencari kerja dan setelah kerja gitu. Mantap sekali Eza. Terima kasih atas advice-nya. Ini Dendi Farhan mau ini nggak, nambahin nggak? Gue kasih waktu nih kalau mau nambahin. Farhan dulu boleh. Dulu Anda tuh. Oke, aku dulu lah. Kalau aku sih dikit aja, mirip kayak Eza sih. Jadi karena teknik itu generalis, jadi kita jangan terpaku pada satu bidang aja kalau bisa. Kita kalau bisa ketuk semua pintu rezeki yang mungkin buat di masa depan gitu. Karena kita nggak tahu pintu mana yang kita ketuk itu yang bakal terbuka buat kita gitu. Jadi santai aja, enjoy semuanya. Gitu. Itu sih, Bim. Nice. Dan terakhir, habis itu kita tutup. Ini udah diomongin semua. Oh, udah. Apa ya? Ya, jadi intinya buat teman-teman yang sekarang masih kuliah atau yang sudah lulus, masih masa-masa mencari kerja, ya tetap semangat lah. Tetap semangat, tetap berjuang, karena hasil yang akan kalian peroleh itu adalah buah dari perjuangan keras kalian. Udah situ aja. Cakep. Jadi orang terakhir, Bim.
Oke, Semua. mantap sekali. Mantap, Terima mantap. kasih guys. Kita udah di penghujung akhir. Udah 2 jam nih hampir. Terima kasih udah menemani saya untuk mengobrol tentang alumni teknik fisika kerja di mana. Sekali lagi, semoga video ini bisa membantu para calon mahasiswa atau mahasiswa teknik fisika sendiri untuk lebih bersemangat kuliah lagi di teknik fisika atau untuk mengejar teknik fisika kayak gitu. Oke, itu akhir kata dari gua. Terima kasih Edza, Farhan, dan Dendi untuk kesempatannya, dan Bobby left duluan. Nanti kapan-kapan kita bikin collab lagi tentang apapun, topik-topik yang menarik. Dan oke lah, udah segitu aja cukup dari gua. Karena saya tidak membuka dengan doa, ya udah tutupnya boleh dengan doa lah. Silakan berdoa masing-masing, tutup, dan oke. Terima kasih dan selamat malam. Alhamdulillah. Dadah. Terima kasih. Dadah.